Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Juga selamat sore bagi kita sekalian. Apapun aktivitas kita pada saat ini tentu tidak akan mengurangi segala keceriaan, ketenangan kita untuk memulai proses pembelajaran kita pada saat ini, ya, melalui penjelasan-penjelasan yang akan saya berikan. Mungkin ya pada pertemuan pertama kita sudah mendengarkan sedikit apa itu ilmu sosial budaya dasar, dan sekarang kita akan masuk dalam materi kita yang kedua, yaitu memanusiakan manusia, dan kemudian adalah manusia dan budaya. Oke, ini adalah materi kita yang pertama, yaitu materi ilmu sosial budaya dasar part yang kedua. Dan materi kita yaitu tentang manusia dan budaya. Ya, manusia dan budaya. Nah, ada 4 macam makhluk Tuhan di dunia ini, ya, atau di alam fana ini. Yang pertama itu alam yang memiliki sifat wujud. Ya, kita biasa melihat awan alam itu bagaimana, ya. Alam ini ya ada gunung, pemandangan, dan seterusnya, itu dia mempunyai wujud. Ya, tetapi dia tidak hidup. Kemudian yang kedua, tumbuhan. Dia memiliki sifat wujud, kemudian dia hidup. Ya, walaupun kita tahu dia itu tidak bergerak sama sekali. Yang ketiga, binatang memiliki sifat wujud, hidup, dan dibekali nafsu. Ya, jadi binatang itu memiliki wujud, hidup, dan dibekali juga dengan nafsu. Yang keempat, inilah yang membedakan manusia dengan hewan yang lain, yaitu manusia memiliki wujud, dia hidup, dan dibekali nafsu serta akal budi. Nah, kelebihan manusia adalah manusia memiliki akal budi. Kita lihat apa hakikat manusia, di mana kata manusia itu berasal dari bahasa Sanskerta yaitu manu, kemudian dari bahasa Latin yaitu mens, yang artinya berpikir, berakal, budi, atau homo yang berarti manusia. Nah, apa yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain? Yang membedakan manusia dengan makhluk lain itu ada beberapa, ya, kita lihat. Nah, yang pertama itu perbedaan manusia dengan makhluk lainnya adalah manusia mempunyai akal budi yang merupakan kemampuan berpikir manusia sebagai kodrat alami. Kemudian, budi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya akal, tabiat, perangai, dan akhlak. Kemudian, menurut Sultan Takdir Ali Syabana, budi ya bukan nama orang. Budi yang menyebabkan manusia mengembangkan suatu hubungan bermakna dengan alam sekitarnya dengan jalan memberikan penilaian objektif terhadap objek dan kejadian. Kemudian, manusia dengan akal budinya mampu memperbaharui dan mengembangkan sesuatu untuk kepentingan hidup dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sini kita lihat, ya, apa fungsi akal budi bagi manusia. Nah, dua kekayaan manusia yang paling utama itu adalah akal dan budi. Kemudian muncul tuntutan hidup yang lebih daripada makhluk lain. Kemudian dengan adanya akal budinya, manusia mampu menciptakan, berkarsa, dan berasa. Kemudian dengan adanya akal budi, manusia mampu menciptakan benda-benda baru untuk memenuhi hajat hidupnya
baik yang bersifat jasmani maupun yang rohani. Nah, kita lihat manusia sebagai makhluk yang berbudaya tidak lain adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan. Karena yang membahagiakan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar dan adil. Maka hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan sajalah yang menyandang gelar manusia berbudaya. Jadi hanya yang berhak yang menyandang gelar manusia berbudaya. Oke. Nah, apa kepentingan hidup manusia? Yang pertama itulah kebutuhan yang bersifat kebendaan, yang bersifat sarana atau prasarana, ya, yang bersifat badani, jasmani, ya, atau biologis. Nah, itulah kebutuhan yang bersifat kebendaan. Kemudian kebutuhan yang bersifat rohani, yaitu mental atau psikologi. Nah, menurut Abraham Maslow, kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan primer, dasar, dan vital, itu menyangkut fungsi-fungsi biologis dasar dari manusia. Makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesembuhan, dan seks, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan, yaitu bebas dari rasa takut, perlakuan tidak adil, terlindung dari ancaman penyakit, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan akan dicintai, diakui sebagai anggota kelompok, rasa setia kawan, kerjasama, interaksi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan dihargai, kemampuan, kedudukan, jabatan, status, pangkat, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. Ya, di situ disebutkan kebutuhan untuk memaksimalkan penggunaan potensi-potensi, kemampuan, bakat, kreativitas, ekspresi diri, prestasi, dan lain-lain. Kemudian manusia dan kemanusiaan. Ya, kita tahu manusia itu sama dengan homo. Kemanusiaan sama dengan human. Berarti kemanusiaan itu berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sebagai makhluk yang tinggi harkat martabatnya. Kemudian, kemanusiaan menggambarkan ungkapan akan hakikat dan sifat yang seharusnya dimiliki oleh makhluk yang bernama manusia ini. Nah, kemanusiaan merupakan prinsip atau nilai yang berisi keharusan atau tuntutan untuk berkesesuaian dengan hakikat dari manusia. Nah, hakikat manusia berdasarkan Pancasila disebut sebagai hakikat kodrat monopluralis yang terdiri atas A. Monodualis susunan kodrat manusia. Mulai dari aspek keagaan yang meliputi wujud materi, anorganis, benda, mati, vegetatif, dan animalis. Kemudian aspek kejiwaan yang meliputi cipta, rasa, dan karsa. Kemudian bagian B, monodualis, sifat kodrat manusia yang terdiri dari segi individu, segi sosial. Kemudian bagian C, modualis, kedudukan kodrat, yaitu manusia sebagai makhluk yang berkepribadian merdeka atau berdiri sendiri, sekaligus menunjukkan keterbatasan sebagai makhluk Tuhan.
Nah, kita masuk dalam manusia dan kebudayaan. Ya, apa hubungan manusia dengan kebudayaan? Kita lihat budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budhaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Dan secara umum budaya merupakan hasil budi dan daya dari manusia. Apa pengertian budaya dan kebudayaan? Nah, budaya itu sama dengan daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Kemudian kebudayaan yaitu hasil dari cipta, rasa, dan karsa. Jadi tolong kalian bedakan apa itu budaya dan apa itu kebudayaan. Kalau kita simak, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Dan dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Kemudian, kultur. Kultur merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan, yang berasal dari kata Latin yaitu colere, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Ya, disebut mengolah tanah atau bidang pertanian. Kemudian dari asal arti tersebut yaitu colere, kemudian kultur, ya, lahir kultur, yang diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan merubah alam. Nah, apa menurut A.B. Taylor, apa itu primitive culture? Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain. Kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian menurut Melville J. Herkovitz, kebudayaan adalah man-made part of the environment atau bagian dari lingkungan manusia. Nah, menurut Erlington, ya, the cultural background of personality. Nah, menurutnya itu kebudayaan adalah konfigurasi dari tingkah laku dan hasil laku yang unsur-unsur pembentukannya didukung serta diteruskan oleh anggota masyarakat tertentu. Nah, itu menurut Lincoln. Kemudian menurut Davison, Act of the Gods, kebudayaan adalah cara hidup bersama. Itu culture is common way of life. Kemudian menurut JVH Darif Endang, ya, kebudayaan adalah kumpulan dari cetusan jiwa manusia sebagai yang beraneka ragam berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Kemudian menurut Profesor Dr. Kuncharaningrat, ya, apa menurut Profesor Dr. Kuncharaningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Kemudian apa menurut Ki Hajar Dewantara? Kebudayaan adalah buah budi manusia dalam hidup bermasyarakat. Kemudian menurut Sultan Takdir Ali Syabana, kebudayaan adalah manifestasi dari cara berpikir. Kemudian menurut Dr. Muhammad Hatta, kebudayaan cipta hidup dari suatu bangsa. Kemudian menurut Mangun Sarkoro, kebudayaan adalah segala yang bersifat hasil kerja jiwa manusia dalam arti yang seluas-luasnya.
Kemudian menurut Dr. Andus Sidi Ghazalba, kebudayaan adalah cara berpikir dan merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan dari segolongan manusia yang membentuk kesatuan sosial dengan suatu ruang dan suatu waktu. Kemudian menurut Selo Sumarjan dan Soileman Sumardi, kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Nah, sehingga dari uraian di atas, ya dari beberapa tokoh di atas, maka kita dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan itu hanya dimiliki oleh masyarakat manusia. Yang kedua, kebudayaan itu tidak diturunkan secara biologis, melainkan diperoleh melalui proses belajar, dan kebudayaan itu didapat, didukung, dan diteruskan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kita dapat melihat apa saja wujud kebudayaan itu. Ya, mulai muncul dari wujud gagasan, kemudian wujud perilaku atau aktivitas, kemudian wujud benda hasil budaya. Nah, kita lihat apa itu wujud gagasan. Nah, di sini kita lihat, bisa kalian baca apa itu wujud gagasan di dalam hal ini yang bersifat abstrak, ya. Di sini ada penjelasan apa itu wujud gagasan. Itu bisa kalian baca. Kemudian yang berikut, wujud perilaku atau aktivitas. Nah, budaya dalam wujud perilaku berpola ini adalah wujud perilaku atau aktivitas. Wujud perilaku ini bersifat konkret, dapat dilihat dan didokumentasikan, difoto dan difilmkan. Ya, kadang ada yang namanya film dokumenter. Ya, bisa dilihat dari bagaimana kehidupan dokumenter. Nanti saya akan cantumkan link tentang dokumenter segi kebudayaan Tanah Toraja pada zaman dahulu, ya. Oke. Kemudian, nah ini, ya ini contohnya, ya. Ini contohnya. Petani yang sedang bekerja di sawah, orang sedang menari dengan lemah gemulai, orang yang sedang berbicara, dan lain-lain sebagainya. Masing-masing aktivitas tersebut berada dalam satu sistem tindakan dan tingkah laku. Kita lihat apa wujud hasil benda hasil budaya. Ini. Semua benda hasil karya manusia tersebut bersifat konkret, dapat diraba dan difoto. Kebudayaan dalam wujud konkret ini disebut kebudayaan fisik. Contohnya, bangunan-bangunan megah seperti piramida, tembok Cina, alat-alat rumah tangga seperti kapak perunggu, gerabah, dan lain-lain. Nah, menurut Cho Heng-man, pembagian kebudayaan dalam 3 wujud. Nah, ini bagian A yang terdiri dari gagasan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, perilaku, peraturan yang bersifatnya abstrak. Kemudian bagian B itu aktivitas yang ya artinya dia itu berwujud tindakan yang berpola dari manusia di dalam masyarakat. Itu bisa kalian baca ke bawah. Kemudian bagian C itu artefak atau karya, ya wujud yang dinampakkan atau yang kelihatan, dia bisa dipegang. Ya, karena dia berupa hasil dari aktivitas pembuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat yang berupa benda-benda yang dapat diraba dan dilihat. Nah, kita lihat apa fungsi kebudayaan. Ya, melindungi diri terhadap alam, pengaturan hubungan antar manusia, dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. Sifat hakikat kebudayaan itu terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia.
Kemudian yang berikut, kebudayaan telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Kemudian kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Kemudian kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Nah, inilah unsur-unsur kebudayaan menurut Kuncharaningrat. Nah, yang pertama itu sistem religi yang meliputi sistem kepercayaan, sistem nilai dan pandangan hidup, komunikasi keagamaan, upacara keagamaan. Kemudian yang kedua, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial yang meliputi kekerabatan, asosiasi dan perkumpulan, sistem kenegaraan, kemudian sistem kesatuan hidup, dan perkumpulan. Kemudian yang ketiga, sistem pengetahuan meliputi pengetahuan tentang flora dan fauna, waktu, ruang, dan bilangan, tubuh manusia, dan perilaku antar sesama manusia. Kemudian yang keempat, bahasa, yaitu alat untuk berkomunikasi yang berbentuk lisan, tulisan, dan kesenian yang meliputi seni patung atau pahat dan relief. Kemudian seni lukis dan gambar, juga rias. Kemudian vokal, itu musik, bangunan, kesusastraan, drama. Kemudian yang keenam itu sistem mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi yang meliputi berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, peternakan. Kemudian tiga sistem pengetahuan yang meliputi pengetahuan tentang flora dan fauna, waktu, ruang, dan bilangan, tubuh manusia, dan perilaku antar sesama manusia. Kemudian bahasa itu alat untuk berkomunikasi yang berbentuk lisan, tulisan, kesenian yang meliputi seni patung, pahat. Oke, ini sudah tadi saya jelaskan ya. Ada bangunan, kesusastraan ya, drama. Kemudian ya ini adalah sistem perekonomian, sistem pencaharian ya, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, peternakan, perikanan, perdagangan. Kemudian yang ketujuh yaitu sistem peralatan hidup atau teknologi yang meliputi produksi, distribusi, transportasi, peralatan komunikasi, peralatan konsumsi dalam bentuk wadah, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan. Di situ ada senjata. Oke. Sampai di sini materi kita. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di dalam grup pembelajaran ya, di dalam Google Classroom. Dan terima kasih atas kesempatan kita di dalam mengikuti materi ISBD part yang kedua ini, yaitu materi tentang manusia dan kebudayaan ya, dimana ya kita kalian selaku mahasiswa mampu mengetahui bagaimana hubungan manusia dan kebudayaan itu tidak dapat lepas dari sisi keduanya, yaitu dari sisi manusia tentu membutuhkan kebudayaan dan kebudayaan tidak akan ada tanpa manusia. Oke, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita sekalian.